Salam sejahtera saudara, apa kabar? Tak selalu sehat ataupun senang, namun kiranya penyertaan Tuhan tetap dirasakan oleh saudara sekalian. Di hari baru ini, turut bersukacita bagi saudara dalam pertambahan usia kelahiran yang dirasakan oleh Karis Kaeng dan Ibu Magdalena Pane. Selamat merayakan hidup saudara, kiranya segala harapan diberkati oleh Tuhan dan mendatangkan berkat bagi sesama. Sejenak melalui program Marturia Ministry hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Firman-Mu yang dibentangkan bagi kami untuk dibaca dan direnungkan hari ini ya Bapa, karuniakanlah kesungguhan di hati dan pikiran kami, agar kami tak hanya menjadi pembaca dan pendengar saja, melainkan turut juga menjadi pelaksana firman-Mu yang setia dan tulus. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 hingga 29 menyatakan, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, "Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan." Maka Allah yang menjawab dengan api, "Dialah Allah." Seluruh rakyat menyaut, katanya, "Baiklah demikian." Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, "Ya Baal, jawablah kami." Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, "Panggillah lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia bepergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga." Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara yang Kristus kasihi, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini memperlihatkan kepada kita suatu narasi yang kontras antara kekuatan Allah dengan kekuatan yang bukan Allah di tengah kekeringan dan kelaparan yang sedang melanda. Elia muncul sebagai utusan Allah berhadapan dengan ratusan penyembah ilah lain. Konfrontasi yang berlokasi di Gunung Karmel ini sejatinya merupakan ajakan tegas agar manusia memilih Allah, bukan ilah lain. Demonstrasi kekuatan merupakan bukti di mana melaluinya Allah menyatakan dirinya yang berdaulat atas keberlangsungan hidup manusia. Kedaulatan yang bukan karena permintaan atau untuk kepentingan pertunjukan semata, tetapi atas kehendak Allah sendiri. Allah di atas segalanya. Pertanyaan Elia, lebih tepatnya hardikan di ayat ke-21. Berapa lama lagi merupakan hardikan bagi kita semua yang kerap kali dalam kesadaran kita menggantikan posisi Allah dengan ilah yang lain. Tergantikan karena manusia kerap kali kerasukan. Saya meminjam kata yang dipakai di ayat 29. Manusia kerap kali kerasukan oleh karena keraguannya sendiri, keinginan diri sendiri, kepentingannya sendiri, bahkan kebanggaannya atas dirinya sendiri, yang sejatinya hanyalah akan melukai dirinya sendiri.
maka kini kita diingatkan kembali. Imun kita memang kerap kali lemah, tetapi iman kita kepada Tuhan harus diupayakan untuk terus kuat dan bertahan. Sebab sejatinya kita telah sama-sama tahu, bahkan sama-sama meyakini akan siapa yang berdaulat atas kehidupan kita ini. Ya, Tuhan, tidak ada yang lain. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong dan menguatkan saudara. Amin. Mari saudara, kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk firman-Mu hari ini. Kami menyadari bahwa ketidakmengertian kami akan firman-Mu kerap kali kami pergunakan untuk menggantikan posisi-Mu di hati kami. Oleh sebab itu ya Bapa, padamu kami bersatu hati untuk memohon agar kembara hidup yang akan kami jalani dalam iman kami kepadamu hari ini hingga waktu di depan. Hati kami ini dapat tertuntun oleh Roh Kudus-Mu untuk terus mengingat dan menyadari bahwa ada kedaulatan-Mu yang dinyatakan di atas kami. Sehingga kami dapat mengelola dan mempergunakan kesempatan hidup ini untuk taat dan teguh memuliakan nama-Mu dalam perilaku hidup kami yang semakin takut akan Engkau. Tolonglah kami ya Bapa. Di dalam nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Semangat berkarya saudara, jaga sehat, jaga sesama. Tuhan memberkati.